Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Gicau, channel ekosistem membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, kali ini saya ngonten bareng sama Bu Admin lagi ya. Itu kan banyak tuh dari teman-teman yang katanya senang kalau lihat Bu Admin ngonten bareng Om Sanda. Ya. Jadi bisa diajak ngobrol gitu. Ya, kita mau ngobrolin soal supersonik nih, Bu. Ini kan teman-teman kan ada yang mungkin penasaran gitu ya sama supersonik. Juga mungkin kalau dikatakan supersonik ini yang ngerawat Bu Armin ada yang nggak percaya gitu kan ya. Terus ada juga yang pengennya itu menanyakan soal apa? Soal rawatan si supersonik. Oke lah. Coba untuk kita bahas apa ya mengenai lomba ya. Waktu itu kan kita lomba di SMM itu, Bu. Ya. Dan terus kita lomba di SKN ini. Ya, ada perbedaan enggak dengan si supersonik ini? Ya, waktu di lokasi lombanya, terus perubahannya apa aja gitu kan. Karena kita juga ini kan sebenarnya masih mencari. Jadi kalau dibilang Om Sanda itu beli burung udah jadi gitu ya. Ya kalau sering juara ya. Tapi kalau sudah 100% burung apa? Burung apa? Gimana tuh, Bu? Istilahnya itu? Tinggal pakai gitu kan. Juga enggak gitu ya. Karena sewaktu Om Sanda ambil supersonik itu ada hal yang waktu itu bikin kita bimbang juga, Bu ya. Apa, Bu, itu yang bikin kita bimbang coba? Waktu kita datang ke tempatnya Mas Mut itu. Perjalanannya itu loh. Satu, perjalanannya. Perjalanannya kan gimana tuh? Jauh, bergelombang. Terus kalau bawa mobil jelas susah itu. Susah. Kalau dari burungnya sendiri coba. Sampean ada keinget nggak apa yang bikin bimbang burung itu? Kan kita nggak nawar burung itu tuh, nggak mantau juga gitu kan ya. Karena kita udah percaya dan buat Admin sendiri juga pasti tahu lah ya kalau Om Sanda punya keinginan sesuatu gitu ya. Terus orangnya juga selektif kan ya, pasti nggak asal. Cuman waktu datang ke tempatnya Mas Mut itu, Bu Admin ngelihatnya burung itu gimana coba? Burung percaya nggak yang itu burungnya? Burungnya itu bener nggak? Karena burung itu udah bunyi, Bu ya? Nggak. Taruhnya nggak dicantolin. Taruh bawah. Taruh di bawah. Gitu ya. Terus ada kondisi di burung itu juga yang sebenarnya gimana? Kita kasih tahu nggak? Kasih tahu. Kasih aja ya. Jadi teman-teman ya, dari kondisi burung itu sendiri sebenarnya saya melihat itu bulunya juga ada bolong-bolong. Ada. Nah, terus ada dia ada patah gitu kan juga karena apa? Dia ada kayak istilahnya itu cabul lah teman-teman ya. Sebenarnya itu ya. Terus burung udah nggak bunyi. Nggak bunyi. Nah, waktu dilombain, waktu serah terima, ingat nggak apa masalah di burung itu? Ingat nggak? Paruhnya patah. Bu Armi tahu nggak waktu itu dikasih tahu? Nggak tahu ya? Itu ya waktu dibawa ke lomba yang pertama, sewaktu mau serah terima, itu paruhnya patah itu. Yang atas. Gitu kan ya. Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah. Nggak ada ini kan untuk tampilannya kan? Nggak ada. Cuman sih kan ya aneh aja kan. Kalau paruhnya yang atas itu pendek, yang bawah panjang kan ya. Tapi kan karena ya saya paham itu kan pasti tumbuh lagi gitu. Jadi saya juga nggak begitu pusing dengan hal itu. Ya cuman mungkin untuk eksekusi berikutnya mungkin soal kita harus carilah ya. Dia masalah ada nyisir itu karena ada kutu. Ya masih PR tuh. Ada kutu kah? Atau ada penyebab lain. Maka kita masih cari itu. Artinya apa? Sebenarnya kita juga beli burung itu nggak terus terima beres. Kita harus cari juga gitu, cari celah. Cuman
mungkin kita lebih mudahnya di situ apa? Karena kita juga udah berusaha untuk gimana memahami burung itulah Bu ya. Oke lah. Terus kemarin itu ya teman-teman sewaktu main di SMM yang pertama kita keluar ke SMM itu di lokasi coba gimana Bu burung itu? Itu sebenarnya burung nggak fit ya, karena makannya nggak lahap. Tuh kan Nggak lahap dia. teman-teman belum tahu kan dia Bu admin kan belum cerita. Itu sebenarnya belum fit itu Bu ya. Belum, harusnya kan 7, jangkrik 7 tuh. Tapi dia nggak habis tuh, nggak lahap tuh, makan habis 4. Tapi ya nggak langsung sosok kayak gitu, nggak sebentar ngambil lagi sebentar. Gitu kan karena badan dia nggak fit. Nggak fit ya. Terus dia tuh banyak diemnya. Dia banyak diemnya nggak fit. Terus kalau ditutup kerodongnya dia ada mojok di samping dia tidur gitu ya. Tidur. Ya cuma karena memang mungkin apa ya kemauan dia untuk tarung itu luar biasa teman-teman. Dalam kondisi dia kurang fit. Kalau aku sih memang melihatnya seperti itu. Ya awal kita betul-betul bawa burung itu sendiri itu kan di waktu di SMM tuh ya. Itu. Awal dia perjalanan jauh juga ya, awal itu. Jadi naik mobil pertama kali, terus dibawa jauh untuk pertama kali, terus mempelajari burung itu yang pertama kali. Ya, jadi ya khas memang sewaktu kita lombakan burung itu di Platinum itu kita juga tahu burung itu juga nggak begitu bunyi Bu ya. Di lokasi itu juga begitu teman-teman ya. Kalau kemarin juga nggak begitu bunyi. Ya, jadi artinya tuh bunyi nggak kayak burung yang harus gemprong-gemprong itu juga enggak, santai dia itu. Sesekali lah. Sesekali. Nah waktu di Platinum itu durasi enaknya ngomong ya, jarak antara dia bunyi ke bunyi lagi itu enggak, maksudnya jarak ke bunyinya itu kan agak jauh itu kan. Nah cuman waktu dibawa ke Kobler SMM kemarin itu memang agak lebih deket dia ya, bunyi ngoklok gitu ya, bunyi lagi. Cuman waktu di sesi yang kedua, jadi sesi pertama turun, itu udah nggak bunyi sama sekali Bu ya. Sampai ke sesi kedua main, enak, terus turun, nggak bunyi lagi. Nah gitu ya, itu yang sewaktu di SMM kemarin. Nah, di SKN kemarin itu beda lagi. Beda lagi Bu ya. Sebelum dia tarung, kita lihat itu lebih ke burung itu ya dibilang gacor, cuman ngukluk Bu ya. Gacornya sih ngukluk aja. Ya kayak gini nih suaranya kayak gini nih ya. Dengar kan teman-teman ya suaranya. Jadi cuman suaranya seperti itu. Padahal di samping-samping dia itu wah ada yang nembak-nembak ya. Banyak gitu ya. Ada yang nembak cungkoan, saya dengar tuh cungko itu di ngeban-ngeban gitu. Coba dia nggak terprovokasi. Kalau di kondisi ya, menurut Bu Amin bagus mana waktu di SMM sama di SKN kemarin? Kondisi burung. Ya bagus yang kemarin. SKN. Di SKN itu lebih siap. Ya, burung lebih siap, lebih kencang kalau kita lihat ya. Dia dari apa namanya? Siap tempur. Dari kondisi itu ya katuranggan itu dia kelihatan kayak burung memang betul-betul siap gitu kan. Kuda-kuda gitu. Maka waktu main di sesi pertama, sesi kedua dan berikutnya gitu. Kalau yang sesi ketiga memang kita nggak video Bu ya, sengaja nggak video. Dah ketiga paling dia capek gitu kan ya. Memang kita mikirnya gitu ya. Toh juga begini teman-teman, kita dapat tiket ini kan tadinya kita nggak kebagian Bu ya. Ya terima kasih lah sama Bapak Ketua SKN ya yang telah memberi kesempatan. Akhirnya saya dapat tiket. Tadinya dapat 2. Nah, sebelum saya minta Pak Ketua, saya kan tanya Pak Bonsai. Pak Bonsai kan, ya di Bonsai. Pak di Bonsai cuma punya tiket 2. Artinya kan kita nggak dapat tiket nih waktu itu kan gitu. Terus ternyata sama Pak Ketua dikasih lah tiket itu 2 ya. 2.200.000 sama 1.100.000. Cuman kita nggak bisa milih ya, karena kita enaknya ngomong, ya walaupun kita yang bayar tiket kita gitu ya. Maka coba Bu, ini Bu, biar teman-teman, ini kan sesuai dengan permintaan teman-teman. Kalau kemarin teman-teman masih tanya-tanya,
Om Tanda itu sebenarnya punyanya siapa sih Supersonic gitu kan? Yang satu tiket kok punya atas nama Ketut gitu kan ya? Yang kedua Pak Dwi Jalu. Nah sekarang ini sesuai permintaan netizen nih. Jadi ini semua sama nih teman-teman. Ya mulai dari yang kelas pertama dulu. Yang main pertama. Ini di sesi keempat. Kelas Lamongan. Supersonic. Namanya siapa? Bu Admin. Kelihatan nggak? Tuh ya, Bu Admin. Alamatnya mana? RNB. Kelasnya Lamongan. Terus kelas yang kedua. Yang kedua yang berjiwa besar Bu ya. Berjiwa besar, Supersonic, Bu Admin, RNB. Oh, bedanya cuma di sini Bu Admin aja. Kalau ini tadi ada Bu Admin RNB. Alamatnya mana? RNB. Terus apa? Kelasnya berjiwa besar. Nih. Tuh ya. Yang ketiga, ini sesi ketiga. Ini Supersonic, namanya Bu Admin. Nah. Jadi dua Bu Admin, yang satu Bu Admin RNB. Nah, alamatnya mana? RNB. Ini bermartabat. Beradab. Beradab ya? Oh, beradab. Oke lah, jadi sesuai permintaan netizen yang kemarin masih tanya-tanya Supersonic itu sebenarnya punyanya siapa. Oke lah, nah. Jadi dapat tiket, nggak bisa milih. Sesi 4 naik, sesi 7 naik lagi. Ya kan? Terlalu dekat nih menurut saya. Tapi oke. Nah di sesi pertama itu saya lihat, wah ini pasti turun dari sesi pertama di juara 2 itu tadi. Saya udah yakin bahwa dia nanti pasti frontal mainnya di sesi berikutnya nih, di sesi kedua ya, main kedua di sesi ketujuh ya, di kelas ketujuh itu. Itu pasti dia frontal itu nanti. Ya benar gitu kan ya Bu ya. Memang dari segi kesiapan menurut saya sih kemarin itu betul-betul siap lah Burung. Ya kan? Ya kalau apa sih? Ini juga perlu dicari lah Bu ya. Mungkin besok kalau kita tiket itu juga harus kita selektif ini jaraknya. Iya jaraknya. Ya yang 2 tiket yang saya beli pertama itu tadi yang dikasih Pak Ketua itu sesi 4, sesi 7. Nah, ternyata Pak Jayadi, Pak Adi Bonsa ini menawarkan, Om Tanda saya punya tiket di sesi 15. Nah, karena saya ini orang yang nggak bisaan gitu ya, karena sebelumnya saya udah minta. Gitu kan, ya saya nggak bisa nolak dong. Ya sebenarnya saya bilang, aku udah dapat tiket juga nggak apa-apa. Tapi itulah saya ini orangnya nggak bisaan. Terus saya bilang, oh iya Pak. Terus saya transfer di mana? Ya transfer aja. Sesuai prosedur ya. Karena ini memang atas nama kamu nantinya. Oke, saya transfer lagi. Artinya saya punya 3 tiket. Nah, tiket ini karena nggak bisa milih gitu kan ya. Akhirnya ya itu tadi harus ya ikut aja gitu kan ya. Nggak ada pilihan soalnya. Cuma nanti mungkin kedepannya kita harus milih lah Bu ya. Mungkin idealnya itu 4 lah ya, 4. Jadi 4 jaraknya 4 sesi lah. Itu enak insya Allah. Jadi burung juga nggak harus membangunkan lagi gitu ya. Terus tenaganya juga masih ada. Nyimpennya juga pas itu. Pas 4 sesi. Memulihkan lagi maksudnya. Nah, tapi kita pede aja sebenarnya main 3 sesi itu kok pede ya. Itu kalau burung tua aja kita udah nggak ada ceritanya. Pasti kita ngomongnya udah 3 sesi aja gitu. Karena ini memikirkan ini burung muda, jadi ya kemarin itu ya iseng-iseng aja lah gitu ya. Ya kita juga perlu tahu. Kalau kita nggak melakukan sesuatu kan kita nggak tahu apakah burung itu bagaimana gitu kan ya. Ternyata hasilnya ya kita oke. Gitu kan. Ya kita burung, artinya burung tuh memang ya bisa main 3 sesi pun tuh bisa. Gitu. Oke Bu. Coba tuh teman-teman dikasih tahu kemarin tuh untuk pengondisiannya kemarin ceritain Bu gimana yang kemarin sama yang kalau di SFM tempatnya di mana, di SKN kemarin tempatnya di mana juga? Iya sama sih tempatnya, kita di belakang itu ya, di belakang pedok. Deket apa itu ya? Deket ganangan ya. Tetap di situ.
deket itu. Malah kemarin lebih deket lagi Dekat lagi iya. daripada yang sebelumnya. Lebih deket lagi. Paling ada berapa meter sih Bu? 10 meter ada? Ya enggak, yang kemarin aja enggak. Enggak ada 10 meter ya? Itu. Ya tetap pengondisiannya tetap. Jadi kalau dibilang burungnya enak, enak banget lah burung itu. Ya supersonik itu enak lah. Nggak perlu dibawa jauh-jauh juga perlu. Cuman kemarin memang agak bedanya itu cuacanya panas. Kemarin tuh panas. Lebih panas ketimbang yang sebelumnya. Gitu ya. Mungkin bagus lagi kalau supersonik ini mainnya di daerah Batu ya. Bisa dicoba? Bisa dicoba lah. Nanti kalau mudah-mudahan lah belum rontok lah Bu ya. Nggak ada kendala juga. Piala Ketua kalau bisa sih ya. Tapi kan biasa Piala Ketua di itu. Kan ya di Karangpilang. Tapi Karangpilang itu termasuk ada banyak pohon. Iya, ke sebelah yang sebelumnya itu. Ya mudah-mudahan lah nanti di situ lagi ya. Dan kita juga kan nggak ngerti apakah burung itu si supersonik itu enak kalau musim hujan juga, kita kan nggak ngerti. Ya masih banyak itu. Perlu digali lah gitu ya. Maka kalau ada orang tanya soal supersonik gitu kan banyak tuh bos-bos tuh menanyakan gitu kan. Ya saya sendiri juga selalu ngeles kalau ditanya tuh selalu ngeles. Aku pun sama media-media itu juga selalu mengatakan ya nggak perlu terlalu di up lah gitu ya, nggak perlu. Ya aku sendiri aja nggak up kok gitu kan ya. Ya nggak usah terlalu di up, ya seperlunya aja. Kalau memang ini ada keuntungannya ya kamu bicara soal supersonik. Tapi kalau kamu nggak ada untungnya ya nggak usah bicara soal supersonik gitu kan ya. Intinya nggak usah dibikin seolah-olah lah ya, karena ya terus terang aja kesenangan ini kan yang merasakan kita sendiri gitu ya. Ya kalau teman-teman di luar sana gitu kan, teman-teman RNB pinginnya, ya kita ini juga pingin menikmati keseruan yang sama loh Om. Ya insya Allah lah saya usahakan. Ya karena selama ini juga, selama saya pegang si supersonik saya nggak begitu mengupayakan untuk bikin itu ya. Di up terlalu di apa itu di kontenin lah gitu, karena bukan apa-apa sih teman-teman, karena ya saya sendiri juga nggak suka seolah-olah gitu ya. Terus saya juga ingin memberikan kesempatan untuk media-media yang baru gitu kan ya. Barangkali ini ada ya satu contoh lah, kayak kemarin tuh ada media yang dia subscribe-nya aja belum tercukupi untuk Asian gitu kan ya. Yang lihat tuh tak lihat di uploadan dia itu mungkin paling banyak itu ya 100, 500 gitu ya. Ya ternyata setelah dia ngesut supersonik, padahal itu di sesi kedua waktu di Kopdar SMM tuh ya. Ternyata yang lihat juga udah 12.000 gitu kan ya. Artinya itu kan ada manfaat untuk dia. Mudah-mudahan dengan dia bahas supersonik ini dia lebih banyak lagi keuntungannya gitu sih. Dan yang jelas saya sendiri juga nggak bisa ngasih banyak-banyak mentahnya gitu kan ya. Kalau bos-bos mungkin kan burungnya mau juara, terus supaya di up gitu kan, biasanya ya begitulah gitu ya. Kalau semua. Ya kalau Om Sanda sih enggak begitu ya, enggak begitu. Ya itu tadilah alasannya, pokoknya kesenangan ini, kebahagiaan ini ya yang ngerasakan kan kita gitu kan. Yang ngerasakan kita sendiri. Saya ini di hati saya. Ya hal kalaupun itu perlu diceritakan ya diceritakan. Kalaupun yang jelas menceritakan itu juga nggak harus memaksakan. Itulah. Bu, mungkin kan mesti ada tanya tuh. Nanti supersonik ini kayak main 3 sesi. Apakah dia ada mandi, ada itu? Coba ceritakan kronologinya di lapangan tuh gimana, Bu? Waktu mengkondisikan burung ini, coba Bu. Kayak memberikan jangkrik ini kasih tahu tuh. Jangkrik tetap 7 jangkrik 7 itu. 2 sesi sebelum dia naik. 27. Cuman agak bedanya kalau kemarin dimakan semua. Kalau dia karena kan badannya dia fit gitu kan. Dia siap betul. Tapi kalau lahap juga. lahap. Waktu di SMM itu kan memang sedikit dia itu.
sakit. Memang kondisinya memang kurang ya, kita lihat 3 hari sebelum hari H itu Bu ya, itu kelihatan kurang karena dingin. Dingin. Nah, Angin dingin di ini apa namanya? angin Bediding. timur. Nah, kalau di sini namanya bediding. Itu sih. Ya kalau kemarin makan kasih 7 Langsung habis. gitu kan. Terus di sesi kedua dikasih lagi nggak Bu? Kasih lagi lah, habis lagi. Habis lagi. Habis lagi. Di sesi ketiga Bu? Kasih habis lagi. Tuh kan. Jadi agak bedanya dengan yang di SMM itu ya begitu. Jadi dia lebih siap ya, karena dia juga badannya enak gitu kan. Dan burungnya juga lebih apa ya? Waktu dibuka sangkarnya aja langsung gitu Iya, ya. Langsung. Itulah. Jadi nggak ada mandinya, ada nggak Bu di lapangan Bu? Mandi nggak ada mandi. Karena mandinya ribet. Dia kan pakai tangki. Harus bawa tangki besar. Tuh kan. Karena ribet. Enggak kasih mandi. Gitu. Jadi soal mandi itu Supersonic ini nggak mandi di lapangan, yang jelas seperti itu. Nah, apa ya, sama aja lah dengan apa yang dibahas kemarin, itu sama aja, pengondisiannya sama aja. Ya, bedanya cuman kalau kondisi memang siap, yang di SKN ini siap ya kan, lebih siap. Terus mungkin untuk dalam waktu dekat ini Bu, mau digantungkan kemana Bu? Kemana? Enaknya kemana ini ya? Enaknya kemana? Nanti teman-teman tulis di kolom komentar lah ya. Ya, teman-teman tulis aja di kolom komentar, terus pengennya gimana, gitu aja sih. Gitulah ya, teman-teman ya. Apalagi Bu? Mau ceritain apa lagi Bu? Soal kemarin, keseruan kemarin gimana Bu? Soal pokoknya mengenai ini kita bicara edukasi kan gitu loh. Mengenai soal apa namanya, burung, pengondisiannya bagaimana tadi ya, terus untuk jangkriknya bagaimana, terus apa lagi tuh? Karena burungnya itu nggak ribet sih. Ya kan ya, iya. Burungnya nggak ribet, jadi nggak ribet, tenang gitu kan. Ya itulah ya, nggak harus neko-neko lah pokoknya kalau untuk Supersonic gitu teman-teman ya. Ya kalau dari cerita si Supersonic ya itu tadi, kita mau ambil aja dulu ada lagu ya kan, tapi ternyata ya alhamdulillah burung itu betul-betul membanggakan dan mencengangkan. Jadi teman-teman ya, saya rasa cukup sekian, sukses selalu.